Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur pagi hari ini kita bisa kembali dalam program kesayangan kita, yaitu Serambi Islami, yang setiap hari Kamisnya kita mengkaji secara khusus tentang ilmu tasawuf. Yang insya Allah nanti kita akan membahas tentang ini, temanya cukup aktual sekali, yaitu tentang refleksi ilmu tasawuf dalam hidup. Sebelum kita mengkaji lebih lanjut, saya ingin sapa dulu siapa yang hadir di studio kali ini. Tentunya narasumber kita yang kita muliakan, yaitu Kiai Haji Ahmad Fakih. Beliau ini merupakan Dewan Tarbiyah Tarekat Idrisiyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ditemani juga di sini bintang tamu kita, yaitu Ustazah Nevi Hilyah LCMA. Beliau ini merupakan daiyah. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini kita berbeda bajunya. Iya. Dan abu. Hitam dan abu, jangan sampai hatinya hitam dan abu ya, kayaknya. Ustaz Deden, Ustaz Mula sehat? Alhamdulillah. Dan kita juga ditemani oleh mahasiswa dan mahasiswi. Wah, ini ganteng dan cantik ini. Dari mahasiswa IAIN Laroiba Bogor yang dikoordinator oleh Dr. Ernawati MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Para pemirsa yang di rumah, tadi yang telah saya sebutkan tadi, bahwa tema yang kita akan bahas yaitu tentang refleksi ilmu tasawuf dalam hidup. Ini cukup aktual sekali nih, Kiai. Bagaimana kita bisa mengaktualisasikan mungkin sosok Nabi Muhammad yang kita anggap sebagai marji'iyah, sebagai referensi, sumber utama, masdar tasri', yang mana dalam kehidupan beliau kan dalam sehari-hari penuh dengan ilmu tasawuf. Kemudian dilanjutkan oleh sahabat dan para tabi'in. Mungkin sebagai pemantik, Kiai, untuk tema kita kali ini, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad Sallallahu al-fatihi lima uglika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim fi kulli lamhatin wa napasin adadama wasi'ahu ilmullah amma ba'd. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur kehadirat Allah Rabbul Izzah yang telah membangkitkan kesadaran kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan bangkitnya kesadaran kita, sadar akan kehambaan kita, nilai-nilai keimanan kita di dalam diri kita ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesadaran yang Allah terus jaga sampai akhir hayat kita nanti. Hadirin yang ada di studio dan juga pemirsa Serambi Islami yang ada di mana saja berada, mudah-mudahan semua kita mendapatkan keberkahan, kemuliaan daripada halaqah ilmu di pagi hari ini. Refleksi ilmu tasawuf dalam hidup. Tema ini kita angkat, kita kaji di waktu yang mulia ini supaya kita sebagai orang yang beriman mampu mengaktualisasikan, merefleksikan nilai-nilai ihsan di dalam kehidupan kita. Karena kita sadar hidup ini penuh dengan ujian. Walaupun ujiannya cuma 2, tapi ragamnya banyak ini. Ujiannya cuma 2, tapi ragamnya banyak sekali ya. Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami uji kalian dalam kehidupan dunia ini, ujiannya cuma 2, dengan keburukan dan kebaikan, dan kepada kamilah kata Allah kalian dikembalikan. Nah, ilmu tasawuf
yang bersumber dari ihsan, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ya, ketika kedatangan seorang pemuda yang asing. Kita flashback lagi ingatan kita tentang hadis Jibril namanya, ya. Karena waktu itu pemuda yang asing itu ternyata malaikat Jibril. Jadi Mas Dayu, ya, ternyata malaikat pun atas izin Allah bisa tajasud. Bisa berjasad seperti kita, bisa dilihat langsung oleh mata kepala kita. Nah, ini dikisahkan langsung oleh Umar bin Khattab. Beliau menyampaikan, bainama nahnu julusun ingda Nabi sallallahu alaihi wasallam data yaumin idh tala alaina rajulun sadidu bayadi siyabi wasadidu sawadi sa'ri. Ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah suatu hari, karena Rasul itu jarang sendirian. Di mana ada Rasul, di situ ada para sahabat. Ibarat pepatah, ada gula, ada semut. Jadi sahabat itu selalu mengelilingi Rasulullah. Saking Rasul itu pribadi yang menawan. Pribadi yang mempunyai daya tarik keimanan bagi para sahabat. Nah, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang tidak dikenal. Tampan lelaki ini. Ciri-cirinya dia memakai pakaian yang serba putih, putih sekali pakaiannya. Dan juga tidak kelihatan dari tubuhnya itu bekas perjalanan jauh, nggak keringetan, nggak capek. Jadi tiba-tiba muncul saja di tengah-tengah para sahabat. Bahkan uniknya, la ya'rifuhu mina ahadun. Tidak kami kenal ia seorang pun di antara kami. Hatta jalasa ingda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ia duduk di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Duduknya pun berbeda dengan para sahabat. Dia duduk di hadapan Rasul, duduknya berbeda dengan para sahabat. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kafaihi ala fakhidaihi. Dia duduk menempelkan lututnya dengan lutut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Duduk beradu lutut. Dekat apa jauh? Dekat sekali. Tidak ada jarak. Tidak ada jarak. Bahkan meletakkan kedua tangannya di atas paha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah, ini subhanallah, pemandangan yang ajaib bagi para sahabat, disaksikan oleh Umar bin Khattab. Maka ia bertanya, ya Muhammad akhbirni anil iman. Ya Muhammad, jelaskan aku tentang iman. Maka Rasul menjelaskan tentang rukun iman yang berapa? Yang 6. Antu minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wabil yaumil akhiri wabil qadari khairihi wasarihi minallahi ta'ala. Rasul dengan jelas, tegas menjelaskan tentang rukun iman yang 6. Bahwa engkau beriman kepada Allah, iman juga kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, iman kepada negeri akhirat, dan juga iman kepada takdir dalam kehidupan ini. Baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Kita terima ridho minallahi ta'ala, semua dari Allah. Dijelaskan seperti itu reaksi pemuda yang bertanya tadi, sodaqta ya Muhammad, betul engkau wahai Muhammad. Jadi para sahabat kaget, ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami heran kepada orang itu, dia yang bertanya, dia yang membenarkan. Waduh, ini pemandangan seperti siapa? Guru kepada murid, orang tua kepada anak. Guru bertanya, murid menjelaskan, guru yang membenarkan atau memberikan penilaian. Heran para sahabat. Nggak ada orang berani seperti ini. Lalu bertanya lagi, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, jelaskan kepadaku tentang Islam. Nah, maka dijelaskanlah rukun Islam yang 5. Disingkat saja, langsung kepada bab ihsan. Setelah menjelaskan tentang rukun Islam yang 5, si pemuda ini pun bertanya lagi, ya Muhammad akhbirni anil ihsan. Wahai Muhammad, jelaskan kepadaku tentang ihsan. Maka Rasulullah menjelaskan, ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau ibadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat kepada Allah secara langsung. Saking imannya, saking yakinnya, saking merasakan hadir adanya Allah di hadapannya. Apabila belum sampai merasakan itu, fa innahu yaraka, sesungguhnya dia Allah melihat kepadamu. Nah, dari sinilah ihsan yang menjadi rujukan ilmu tasawuf.
supaya bagaimana kita menjadi orang yang beriman, mukmin namanya, orang yang berislam, muslim namanya, sekaligus orang yang melaksanakan nilai-nilai ihsan yang disebut dengan muhsin. Nah, tadi qori kita menyampaikan 2 ayat dalam surah Ali Imran tentang ciri-ciri orang yang muhsin, orang yang ihsan, yang inilah tentang refleksi ilmu tasawuf dalam hidup. Karena ujian dalam hidup ini banyak sekali. Yuk kita lihat bagaimana tasawuf merefleksikan nilai-nilai kemuliaannya dalam hidup ini. Kita lihat ya dengan kalimat musyaroah dulu. Tanda orang yang bertakwa. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ayat yang pertama di 133 menjelaskan dulu karakteristik orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu terkumpul nilai-nilai keimanan, keislaman dan keihsanan. Apa karakteristik orang yang bertakwa? Senantiasa bersegera. Tidak mau besok, tidak mau nanti. Langsung. Bersegeralah kalian meraih ampunan dari Tuhan kalian, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tobat itu jangan nunggu waktu. Wah, nanti sajalah kalau udah 40 tahun ke atas. Nanti sajalah kalau sudah punya cucu. Bersegeralah raih ampunan Allah. Jangan menunggu waktu dan bersegera pula raih surganya. Yang hadir di sini nih para mahasiswa dari La Roiba, dari Bogor. Kalau dengar surga, gimana? Mata kita seger apa ngantuk? Pengen atau gimana dengar surga? Pengen sekali ya. Anak kecil juga pengen kalau dengar surga. Jadi surga itu sangat menarik bagi orang yang beriman. Maka caranya harus bersegera untuk meraihnya. Uiddat lil muttaqin, surga yang seluas arduhas samawati wal ar, yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Makanya nggak ada yang berantem, bermusuhan, berebut surga. Nggak ada. Kalau berebut tanah sawah banyak. Padahal bedanya cuma sejengkal. Itu adik kakak berebut warisan. Bedanya cuma sejengkal. Tapi surga yang seluas langit dan bumi disediakan oleh Allah bagi orang yang bertakwa. Baru di ayat 134 menjelaskan karakteristik orang yang muhsin. Nah, kita akan lihat tahapan-tahapannya. Al-Quran menjelaskan siapakah orang yang takwa, nanti dikaitkan dengan orang yang ihsan. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal qadiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang senantiasa berinfak, mendermakan sebagian hartanya, fis-sarra, baik dalam keadaan lapang, punya harta, menjadi agnia, orang yang kaya, tapi wad-dharra, dalam keadaan sempit pula. Ini subhanallah. Yang hadir di sini para mahasiswa, kalau punya uang, sodakohnya nunggu banyak atau yang ada aja dulu? Nunggu banyak uang dulu kayaknya. Nunggu banyak dulu ya. Mikir-mikir. Nanti malah banyak enggak, sedekah enggak gitu. Ternyata lihat, orang yang bersegera meraih ampunan Allah dan bersegera mendapatkan surga itu, dia siap, sanggup menyegerakan infaknya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Baik dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan fakir. Nah, bahkan wal qadiminal ghaidha, dia mampu meredam marahnya. Ini semua yang hadir di sini pernah marah? Sering. Kalau namanya dilecehkan, apalagi nama orang tua, apalagi negara, apalagi agama. Wah, marah nggak? Membara itu. Boleh nggak marah? Lihat dulu nanti. Ada yang boleh, ada yang enggak. Marahnya seperti apa? Mampu meredam emosinya, laju hawa nafsunya. Dan yang ketiga, wal 'afina 'anin nas, mampu memaafkan sesama manusia tanpa syarat. Kalau kita kan memaafkan pakai syarat. Boleh deh dimaafkan, syarat bayar dulu hutangnya. Yang suka minjem kelihatan ketawanya. Boleh dimaafkan, tapi syaratnya dulu, jangan diulang lagi.
Nah, dalam ayat ini nggak ada syarat-syaratnya. Sebelum diminta, dia sudah memaafkan. Nih, subhanallah, luar biasa. Maka di ujung ayat ini Allah tutup dengan satu kalimat, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah teramat cinta kepada orang yang muhsin, orang yang ihsan, orang yang selalu berbuat baik. Nah, kita akan lihat refleksi ilmu tasawuf dalam hidup dalam konteks 3 poin tadi. Ya, baik, ini kalau saya simplifikasikan, sederhanakan bahwa kita tadi mengatakan tentang genealogi ya, asal usul dari ilmu tasawuf itu sendiri, bahwa ilmu tasawuf itu memiliki sumber yang jelas, baik dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Ini saya mau ke Ustazah Nevi, mungkin seorang daiyah ya, yang selalu berinteraksi dengan para jamaah, mungkin materi-materi tentang tasawuf ini. Mungkin ini ada mahasiswa yang sangat erat dengan tentang penelitian. Mungkin saya ingin menyodorkan satu penelitian, namanya Howell. Beliau itu menulis tentang modernity in spirituality in Indonesia. Ada jurnal, kalau tidak salah itu jurnal Asia Studies. Beliau mengatakan bahwa ada kenaikan, ada gairah tasawuf sekarang ini yang banyak dipraktekkan di dalam masyarakat urban di kota-kota besar. Kalau kita kenal kan kota besar ini kan riuh ya, sibuk gitu. Tapi justru sekarang terbalik. Mereka sekarang lebih pengennya tasawuf gitu. Mungkin Ustazah Nevi pernah berinteraksi dengan orang seperti ini, bagaimana mereka belum pernah menyelesaikan masalahnya, tapi dia menghadap Tuhan, ini adalah bentuk sebuah tasawuf gitu. Bagaimana Ustazah Nevi? Syukran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalam ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Izin Kiai jawab. Ya, memang sekarang itu anak-anak muda, karena saya juga mustami'nya, pendengarnya banyak kalangan ibu-ibu, setengah ibu-ibu, maksudnya ibu-ibu muda, anak-anak remaja. Jadi ibu-ibu tua gitu ya, ibu-ibu muda, setengah remaja itu sekarang lagi dibilang tasawuf itu mungkin mereka tidak terlalu paham makna tasawuf sendiri. Mereka tidak terlalu paham. Tetapi yang saya ingin garis bawahi di sini, melanjutkan daripada tadi pembahasan Kiai, ada sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Fawallah mal faqra ahsya minkum." Kata Nabi, demi Allah, akhir zaman bukan kemiskinan yang aku takutkan, kata Nabi. Apa yang paling Nabi takutkan? Karena di akhir zaman kayaknya orang miskin susah dicari. Kita punya jilbab, ada hijau Tosca, hijau army, udah banyak warna, semua warna ada. Jadi Nabi nggak takutin kemiskinan, tapi yang Nabi takutkan matuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinataha. Terbukanya segala perhiasan dunia dan kita lalai dalam keindahan itu. Tapi anak muda mungkin konteks tasawufnya mereka nggak paham. Tetapi yang mereka pahami saat ini adalah mereka sudah condong cenderung kepada akhirat. Karena majelis taklim sekarang banyak. Apalagi sekarang saya melihat ada satu sosok penceramah yang sangat luar biasa yang bisa menarik semua kalangan. Mungkin Ustaz sendiri sudah tahu dari kalangan Syarifah, tentunya dia itu memberikan ceramah yang baik. Yang dikhawatirkan, yang diinginkan dari anak-anak muda zaman sekarang itu ujiannya cuma 2. Ujian orang tua itu adalah kebodohan, kejahilian. Kenapa saya bilang ujian orang tua kebodohan? Karena mungkin zaman dulu nggak menjamu majelis seperti sekarang. Kalau dulu mungkin beberapa kiai, beberapa ustadz-ustadzah menyampaikan bahwasanya kalau kita pengen ngaji tuh rumahnya guru kita tuh disapuin gitu, diberesin. Itu bentuk khidmatnya. Itu ujian orang tua. Jadi walaupun dia ilmunya kurang tapi khidmat sama gurunya baik. Itu tasawufnya, khidmat sama guru sehingga sedikit ilmu dia barokah. Beda sama anak-anak muda sekarang. Ujiannya adalah takabur atau kesombongannya. Jadi baru sekali, 2 kali mengkaji, sudah menganggap dirinya hebat. Nah ini yang dikatakan ilmunya dia dapat tapi kurang keberkahannya. Itu konteksnya begitu akhir zaman. Jadi mereka sudah memahami betul konsep itu sekalipun pemahaman dia makna tasawuf sendiri dia nggak tahu. Anta abudallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Mungkin konsepnya dia belum memahami itu. Tetapi jalannya. Jadi tasawuf amali, tasawuf itu ada 3. Tasawuf filsafi, tasawuf amali, tasawuf akhlaki. Tapi yang dia udah jalanin sekarang adalah tasawuf amali. Udah sering demen zikir, sekarang banyak bawa tasbih digital di tangannya. Sekalipun yang dia sampaikan dalam keadaan sombong salawatnya, tapi salawat kepada Nabi dalam keadaan apapun bentuknya,
insya Allah didengar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin bisa diberikan semacam tokohnya, prototipenya, contohnya. Sebagai anak-anak muda kan malas belajar tentang teori-teori. Dia butuh sosok praktek dalam kehidupannya. Gimana? Ya, silakan. Jadi sosok terbaik ya sebagai uswah hasanah beliaulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di generasi awal itulah para sahabat. Para sahabat itu hanya 2 golongan saja. Yang pertama muhajirin, yang kedua ansor. Tidak dibahas sukunya, baninya dalam Al-Quran, tapi hanya 2 golongan ini dibahas adalah karakteristiknya atau amaliyahnya. Muhajirin orang yang hijrah amaliyahnya. Dia berhijrah, rela, ridho di jalan Allah. Jadi yang pertama itu adalah pembersihan kolbu dan senantiasa menjaga evaluasinya. Jadi intens seperti Umar bin Khattab. Ya. Dikisahkan oleh tetangganya, Umar bin Khattab itu sampai akhir hayatnya itu senantiasa tengah malam nangis. Ya, Umar bin Khattab orangnya keras suaranya, nangisnya pun kenceng, gitu ya. Terdengar oleh tetangganya. Apa? Muhasabah tentang dirinya di masa jahiliyahnya. Apalagi ketika mengingat perilaku jahatnya, perilaku jahilnya ketika apa? Menghabisi nyawa anaknya sendiri. Itu yang membuat beliau menangis sejadi-jadinya dan terdengar oleh tetangganya. Nah, ini adalah maqasid daripada ilmu tasawuf. Lalu maqasid yang lainnya kita kaitkan dengan aplikasi tadi, refleksi tasawuf dalam hidup para sahabat di tengah-tengah bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu tasawuf itu tujuannya adalah tautinul qalbi ala rahmah wal mahabbah. Memenuhi hati, menghiasi hati dengan apa? Kasih sayang dan cinta kasih. Rahmat dan kasih sayang, cinta kepada sesama. Jadi tidak tepat, bahkan bisa dikatakan salah orang yang belajar ilmu tasawuf tapi masih pendendam. Nah, makanya ayatnya tadi kita angkat ya, wal qadiminal ghaidho. Orang yang muhsin, orang yang bertasawuf itu adalah orang yang mampu mengekang laju hawa nafsu ketika amarah memuncak. Qadiminal ghaidho, menahan marahnya. Bahkan afina aninas, mampu memaafkan sesama manusia. Kenapa? Karena hatinya sudah tidak ada ruang untuk membenci. Apalagi tumbuh dendam. Kalau kita bagaimana adik-adik mahasiswa? Benci iya, dendam iya. Benci, dendam masih banyak di hati. Nah, dengan ilmu tasawuf itu tautinul qalbi ala rahmah wal mahabbah. Dipenuhi hati itu dengan rahmat dan cinta kasih dengan sesama. Dengan siapapun. Itulah tujuan daripada ilmu tasawuf. Tujuan dari ilmu tasawuf. Berarti sangat ada kepentingan juga aksentuasi dari ilmu tasawuf. Apalagi kita kaitkan tentang bagaimana fenomena saat ini masyarakat ya yang disebutkan dengan teknologi. Makanya salah satu sosiologi dari Spanyol itu mengatakan bahwa 10 tahun lalu mereka memprediksi bahwa teknologi ini akan bisa canggih sekali tergantung dari pemakainya kan. Kalau orang itu positif ya positif. Kalau nggak negatif akan menjadi berbahaya. Ustazah Nevi, tadi kita sempat menyinggung bagaimana mendidik ya anak berbasis kepada tasawuf ini. Ini adik-adik pendidikan ini, menjadi pendidik nanti ini, karena SPD. Kalau saya Ustazah Nevi ya, kalau saya sendiri ya, mungkin nggak tahu, mungkin setiap anak kan berbeda-beda porsinya. Kalau saya kan ada 3 saya ajarkan kepada anak saya. Yang ini saya udah punya anak ini, saudara juga udah punya ya. Yang pertama itu saya sering membekalkan, saya nyebutnya sebagai tema Islam Rahmatan lil Alamin. Pertama saya bekalkan mereka tentang ilmu pengetahuan, ya agama Islam terutamanya, tapi berbasis kepada cinta dan rationality. Ya, cinta dan rationality karena penting juga kognisinya. Betul. Yang kedua saya juga mengajarkan kepada mereka tentang keseimbangan, tentang pengetahuan dan praktek. Ya, betul. Dan yang terakhir itu barulah bagaimana dia mengetahui tentang rahmat perbedaan. Itu secara umum. Ya. Mungkin Ustazah Nepi punya ya tips-tips metode ya. Sendiri ya. Metode Manhaj ala Nabi apa? ya. Manhajnya ala Nabi. Ya ala Nabi. Kalau kita kan cuma ittiba. Nabi. Manhaj Nabi, tarbiyatul aulad, itu mendidik anak, terutama anak muda ya 3 juga. 3 juga. Kalau tadi Ustaz bilang 3, Nabi juga bilang 3. Oh. Yang pertama tarbiyah imaniyah. Iman. Imannya dulu. Iman
Rasulullah itu siapa, Rasulullah lahir di mana, bagaimana kepribadian syakhsiahnya. Kita sampaikan Syama'ilul Muhammadiyah kitabnya, bagaimana akhlak Nabi kesehariannya. Iman dulu, cinta dulu, kalau udah cinta enak. Naik lagi level kedua, tarbiyah bil hiwar. Ada conversation, kalau bahasa conversation. Bahasa, ada percakapan antara orang tua dengan anak, tetapi dalam Al-Quran kebanyakan hiwar itu, percakapan itu antara seorang ayah dengan anak. Seorang ayah dan anak. Seperti Luqmanul Hakim nasihatin anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Diksinya bagus ya. Diksinya bagus. Inna syirka la zulmun azim. Pertama kali ajaran didikan anak sekarang jangan berkata jangan. Jangan ya? Jangan, harus bilang jangan. Kalau sekarang dibilang psikolog-psikolog akhir zaman bilang tidak boleh berkata tidak, agar anak nanti bisa jadi anak itu nggak aktif atau nanti mungkin perkembangannya kurang. Tetapi dalam Islam kalimat pertama adalah la tusyrik billah, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Itu tarbiyah bil hiwar. Kalau sudah kita sering bercakap-cakap antara Nabi Ibrahim dengan anaknya Ismail, ya bunaya inni arafil manami anni adzbahuka fanzur maza tara. Dengan kalimat yang santun, dengan nada yang baik, sehingga jawaban anak pun dengan dijawab dengan baik. Ya abatif mal matu'ma satajiduni insyaallah minas sabirin. Ada percakapan yang baik tentang ayah dan anak. Sekalipun anak itu tidak sesuai dengan keinginan kita, kita tuntun pendidikan anak. Jadi orang tua nggak bisa segan-segan untuk bisa buka dialog antara orang tua dengan anak. Akhir zaman begitu. Anak-anak zaman sekarang itu butuh perhatian lebih. Yang terakhir adalah tarbiyah bil af'al. Ada actionnya, jangan cuman sosoknya juga ya? Ada sosoknya juga. Makanya tadi Ustadz bilang contoh yang paling baik adalah Rasulullah. Dari segi perempuannya adalah yang dapat julukan the mother of the grandmaster Rabi'ah al-Adawiyah. Yang kita tahu bagaimana rasa cintanya kepada Allah luar biasa, sehingga dia menjadikan dunia di genggaman tangannya tetapi akhirat di hatinya. Begitu kira-kira. Banyak juga ulama-ulama perempuan yang bisa kita tiru ya. Oh banyak banget. Banyak sekali banyak ya. Sekali. Mana apa Ki, ada tambahan Ki? Ya, tadi kisah para nabi ya, berinteraksi dengan anak-anaknya. Ini dengan bahasa yang santun ya. Ya bunaya kan. Memaksa ya bunaya. Jadi betul-betul membangun komunikasi yang baik itu memang dari hati. Maka ini ilmu tasawuf ini tadi di mana kolbu dipenuhi dengan rahmat dan mahabbah pasti ya kepada siapapun, apalagi kepada anaknya. Iya. Yang disampaikan adalah perkataan-perkataan yang baik sekaligus memberikan contoh teladan yang baik karena berawal dari hati yang dipenuhi oleh rahmat dan mahabbah. Jadi kalau kita mempraktekkan dalam kehidupan berbasis tasawuf itu, jadi kita bisa toleransi kepada orang yang tentu juga toleransi kepada kita, tapi lebih ekstrim lagi kita bisa toleransi kepada orang yang tidak toleransi kepada kita. Ini sangat susah ya Ki ya. Betul. Maka tadi pendekatannya ketika orang yang ihsan dia merasa ditatap oleh Allah. Memang ini membangun ihsan ini tidak bisa direkayasa. Ya. Tidak bisa juga di training 1-2 kali ya. Terus ada riyadhah ya dan mujahadah yang berkelanjutan sampai akhir hayat. Salah satu riyadhah yang mempercepat kesadaran ihsan kita adalah zikrullah. Maka Sayyidina Ali menyebutkan az-zikru aqrabu turuq ilallah. Zikir itu jalan terdekat, potong kompas, mendekatkan diri kita kepada Allah. Bagaimana tidak? Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayatnya menjelaskan begitu dekatnya hubungan orang yang berzikir dengan Allah yang diingatnya. Fazkuruni ajkurukum washkuruli wala takfurun. Hendaklah kalian ingat kepadaku, berzikir kepadaku kata Allah. Ajkurukum, nggak ada kata sambung di situ. Langsung aku akan mengingat kalian. Jadi saking cepatnya balasan dari Allah nggak pakai huruf sambung. Huruf sambung ya. Langsung ajkurkum, aku akan mengingat kepada kalian. Nah jadi zikir ini harus terus dawamah, istiqomah. Untuk apa? Membangun kesadaran kolbu. Karena ketika kita terus menerus zikir, ini para ulama ini membangun metode atau konsep zikir sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah, para sahabat dan ulama-ulama salafus soleh ya. Zikir itu betul menjadi jalan terdekat, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa? Karena ketika zikir kita terus mengulang-ulang kalimat yang sama. Sekaligus menghantarkan kolbu kita, menghadirkan kolbu kita tentang kuasanya Allah atas kehidupan ini. Contoh misalkan begini. Ketika kita mengucapkan kalimat tahmid, diulang-ulang. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bukan cuma lisan, tapi kolbu mengiringi. Ya Rob, segala puji milikmu. Nikmat ini darimu. Nikmat melihat, nikmat kehidupan ini adalah milikmu. Jadi memuji kepada Allah itu sambil mengakui dan merasakan betapa besar nikmat Allah yang telah kita terima. Seharusnya kan kekayaan dunia ini kan perlu ada jarak. Sekrusial apapun kita harus menempatkan dunia itu secara proporsional. Kalau kita melihat secara perspektif ekonomi misalkan, politik berbeda lagi ya. Tapi kalau dalam basic tasawuf, mungkin anak remaja sekarang lagi gairah untuk berbisnis gitu. Kalau kita dengar zambit dunia ini, wah saya nggak mau lah kerja gini gitu. Gimana itu, Ustazah Nevi? Inilah, bismillah. Ada yang salah paham tentang memaknai dunia. Kalau orang Hadramaut, orang Tarim bilang ad-dunya mautiyah. Dunia itu kendaraan. Sebenarnya. Nggak salah kekayaan. Gak salah jabatan, tetapi siapa yang megang jabatan itu? Siapa yang memiliki kekayaan itu? Kalau misalnya kita bilang gak ada kaitannya tasawuf atau zuhud tentang kekayaan, gak ada kaitannya. Contohnya sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf yang kampaknya saja sampai terbuat dari besi, sampai terbuat dari emas. Kalau dikatakan orang kaya tidak bertasawuf, salah. Orang susah itulah yang bertasawuf, loh tidak juga. Ada seperti Uwais Al-Qarni yang punggungnya saja terlihat sudah dijamin surganya oleh Rasulullah SAW. Ya, dia adalah seorang yang zuhud dunianya. Tetapi berbeda memaknai kalau anak-anak muda, nggak usah kerja lah. Yang penting zuhud sama dunia. Ibnu Abbas mengatakan zuhud itu maknanya 3. Zal, ha, da. Zal artinya zadun lil ma'ad. Cari bekal yang banyak buat selamat kepada akhirat. Jadi butuh berbisnis. Rasulullah bisnismen. Khadijah binti Khuwailid adalah businesswoman yang kekayaannya tidak ada tandingannya dengan penduduk Mekah pada saat itu. Aisyah adalah wanita karir, seorang guru hadis bagi sahabat-sahabat Nabi. Makanya dikatakan zuhud itu atau tasawuf itu nggak ada korelasinya dengan dunia. Jadi orang kaya pun bisa bertasawuf seperti orang sukses pun dengan tasawuf, bukan bisa dengan tasawuf. Makanya tasawuf dikatakan zuhud itu artinya zadun lil ma'ad. Cari bekal yang banyak. Buat apa? Nyelamatin akhirat kita. Jangan ngerepotin di dunia. Yang penting udah deh nanggung dari dunia nggak penting nih gitu. Nggak bisa juga. Makanya hak itu apa? Hidayah. Apa sih hidayah itu? Al-irsyad wa dilalah bilutfin. Hidayah itu adalah apabila orang mendapatkannya, dia akan menerima dengan kelembutan hatinya. Sekalipun dalam kacamata manusia fisiknya keras. Misalnya, aduh dia kecelakaan. Kita lihat ya Allah kesiannya, tangannya diamputasi misalnya. Tapi dia menerimanya dengan alhamdulillah. Kalau nggak begini, nggak banyak zikir di rumah. Itu namanya hidayah. Yang ketiga adalah dawamun ala ta'ah. Konsisten dalam ketaatan kepada Allah. Ini salah paradigma aja ya. Salah harus sudut pandang secara komprehensif. Betul. Terkait tentang ilmu tasawuf. Baik, kita masuk dalam segmen tanya jawab. Mahasiswi dan mahasiswa sudah mempersiapkan? Sudah, siapa dulu? Terlebih dahulu, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdin Firmansyah. Saya ingin bertanya terkait tentang tasawuf. Tadi sangat jelas yang dijelaskan oleh Pak Kiai dan Bu Ustazah. Yang ingin saya tanyakan, apakah orang yang belajar ilmu tasawuf ini bisa diyakini sudah menjadi ahli tasawuf? Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santri atau mahasiswa belajar pesantren atau di kampus, tahu apakah jadi ahli tasawuf apa gimana? Jadi sufi. Sufi. Sufisme gimana gitu? Baik ya. Jadi prinsip terbaik adalah kita harus senantiasa menjadi pelajar yang belajar sampai akhir hayat. Jadi ahli itu kebanyakan itu lakob atau predikat dari orang-orang kemudian. Betul. Sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan keilmuan dan amaliyahnya.
Jadi bukan pengakuan diri gitu. Baru disebut ahli. Jadi oleh orang-orang nanti kemudian gitu. Nah, jadi orang yang belajar tasawuf adalah orang yang merefleksikan ya, mengaktualisasikan nilai-nilai tasawuf tadi yang begitu mulia, di mana kolbunya merasa diawasi oleh Allah. Kira-kira orang yang merasa diawasi Allah, ada sempat nggak dia berbuat maksiat? Nggak ada. Kenapa? Karena pengawasan Allah itu tidak pernah absen walaupun 1 detik. Gitu. Terus menerus pengawasan Allah itu, tidak pernah alpa. Beda dengan pengawasan guru dan dosen. Ya, betul ya Bu dosen, Bu guru. Pengawasan Allah melekat. Kapanpun dimanapun kita berada, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah beserta kalian di mana saja kalian berada. Cuman yang menjadi masalah kita ini sering hilang rasa dekat dengan Allah. Gitu. Maka orang yang belajar tasawuf terus saja belajar. Jangan pernah berhenti, jangan pernah merasa sudah bertasawuf, terus saja belajar. Karena hidup ini adalah untuk pembelajaran. Ya. Belajar itu minal mahdi ilal lahdi. Dari semenjak di buayan sampai masuk liang lahat. Terus saja belajar tasawuf. Tadi belajar tasawuf apa? Sopaul qalbi wa muhasabatuha. Terus ia membersihkan kolbu dan dengan evaluasi muhasabah setiap saat. Gitu. Makanya kenapa? Ya, Rasulullah dan para sahabat itu setiap selesai sholat fardu baca istighfar, baca kalimat tahlil. Untuk apa? Pembersihan hati dan muhasabah. Ketika istighfar jangan cuma lisan. Kalau cuma lisan capek. Udah cuma hitungan tasbih tapi hati entah kemana. Nah maka tasawuf itu sebetulnya bahasa yang paling mudah adalah penghayatan, pengamalan Islam. Jadi pengamalan Islam itu dengan penuh penghayatan. Dengan kolbunya. Sholat harus dengan kolbunya. Apa? Wa aqimi sholah li zikri. Tegakkanlah sholat untuk mengingatku kata Allah. Mengingat itu di mana? Di sini, di kolbu. Gitu. Walaupun zikir itu ada secara bil lisan, dengan lisannya. Supaya apa? Membimbing, memandu kolbu selalu ingat kepada Allah. Ada kalanya zikir itu dengan sir, kolbunya saja. Ada kalanya diperlukan zikir itu dengan zahar, bilisan. Dengan suara yang jelas dan tegas. Nah, jadi orang yang belajar tasawuf itu pasti terus belajar sampai akhir hayatnya, tidak pernah berhenti. Baik. Jadi kata ahli itu hanya lakop aja ya. Atau penyebutan komunal aja ya. Kalau memang dia fokus pada kajian itu sendiri. Orang-orang sesudahnya. Orang sesudahnya. Mengagumi. Oh ya, baik. Menghormati. Silakan yang masih bertanya. Oke, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah. Mohon izin bertanya Pak Kiai. Dalam bermasyarakat, kita sering mengalami permasalahan antar sesama, sehingga kita merasa marah, kecewa, dan dendam. Bagaimana peran ilmu tasawuf dalam menghadapi kondisi seperti ini? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin Ustazah Nepi bisa menjawab, silakan. Waalaikumsalam. Ya memang dalam bermasyarakat pasti ada yang marah, ada yang bahagia, ada yang senang. Tapi Nabi mengatakan, man kaffa ghadabahu, kaffallahu anhu adzabahu. Siapa orang yang menahan marahnya, maka Allah akan menahan siksa atasnya. Jadi perannya ilmu tasawuf itu apa? Wal qaziminal ghaiza wal afina 'anil nas. Harus punya 2 ciri itu. Bisa nahan marah dan bisa maafin. Ini konteksnya Rasulullah pada saat dia Fathul Makkah. Keluar, selesai ke Madinah, ke Mekah. Semua pada waktu sahabat Nabi itu, bukan sahabat, orang-orang Quraisy di kota Mekah itu ada yang meludahi Nabi. Kamu pernah diludahin nggak? Enggak. Ya. Pernah dicekek nggak? Rasulullah pernah ngalamin sampai hampir kedua matanya itu keluar dari wajahnya. Pernah dilempar pakai batu, pernah dilempar pakai kotoran. Terus dihadapkan orang-orang yang dulunya pernah menjahati Nabi. Sahabat bilang, ayo Rasulullah, ini nih orang-orang nih halal darahnya bagi kita nih. Kisos. Ayo lemparin lagi, gitu kan. Kata Rasulullah bertanya kepada mereka, madza tazunnuna anni fa'ilun bikum? Kira-kira kalian udah di hadapanku nih, yang pernah ngeludahin, yang pernah ngelemparin, yang pernah nimpukin, kira-kira saya akan ngomong apa, akan berbuat apa kepada kalian? Lalu mereka mengatakan,
anta Rasul Karim, anta Ahun Karim, engkau orang yang baik, engkau adalah orang yang mulia. Apa jawaban Nabi? Nabi balas, Nabi kisos, Nabi marah, gak sedikit pun Nabi marah. Nabi itu la taghdabuhud dunya wala makanalah. Tidaklah dunia menjadikan Nabi marah, tidak pula Nabi marah urusan dunia. Jadi kita kalau tentang dunia kecilin aja. Maka Nabi mengatakan, idhabu wa antum muttalaqo. Pergi kalian sudah saya bebaskan. Ka wal'afina 'anin nas. Itu jadi bagaimana peran tasawuf punya dua sifat. Tahan marahnya, maka gampang mudahin memberi maaf. Karena orang yang sahal, salah satu penghuni surga adalah punya sifat sahlun. Apa itu sahal? Mudah. Mudah memberi maaf, mudah memberikan kebaikan kepada orang lain. Siapa lagi yang masih mau bertanya? Silakan. Cek. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hanif Abdullah. Saya izin bertanya Pak Kiai. Yang tadi Kiai menjelaskan bahwasanya bukankah ketika kita belajar tasawuf akan menjadi pribadi yang santun, ramah, penyabar dan toleransi. Mungkinkah harus ada pelatihan khusus gitu Pak Kiai? Mungkin itu aja yang saya pertanyakan, kurang lebih ya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ki. Baik, kita tadi potret nyata refleksi tasawuf itu di zaman Rasulullah ya kepada para sahabat. Apa sih cara Rasulullah memberikan tarbiyah kepada para sahabat supaya menjadi orang yang muhsin ya. Orang yang senantiasa berinfak di kala luas, lapang ataupun di kala sempit. Sekaligus refleksi yang kedua, mampu memaafkan, mampu menahan hawa nafsunya dari marahnya. Sekaligus refleksi yang ketiga, mampu memaafkan sesama manusia. Lihat Rasulullah SAW setelah sholat fardu berjamaah, ini adalah kesempatan memberikan tarbiyah. Jadi sholat 5 waktu itu waktu yang strategis untuk membina para sahabat. Makanya umat Islam itu seharusnya menjadi kuntum khairu umat. Kenapa? 5 waktu kita kumpul. Ada imam di situ. Ya. Nah, Rasul memberikan tarbiyah, bimbingan lewat zikir, lewat mengingatkan para sahabat tentang zikrul maut, zikrul akhirah. Itulah sarana media untuk membersihkan hati. Ya. Karena hati ini yang pada mulanya bersih, bening. Seperti anak yang baru terlahir, itu hatinya bersih, bening. Tidak ada noda dosa. Sehingga nggak ada anak mendendam. Ya. Orang mendendam itu baru nanti kalau sudah balik. Baru dia punya marah, punya dendam. Tapi kalau anak kecil, itu hatinya masih bersih. Kita lihat dalam hadis Rasul tentang kolbu. Ini harus kita jaga. Innal abda ida akhta'a khoti'atan nukitat bi qalbihi nuktatun sauda. Sesungguhnya seorang hamba apabila berbuat 1 kali dosa, 1 kali kesalahan, 1 kali kemaksiatan, nukitat bi qalbihi nuktatun sauda, maka akan menetes ke dalam kolbunya noda hitam yang pekat. Sulit dibersihkannya. Fa idza huwa naja'a wastaghfara wa taba sukila qalbahu. Apabila ia meninggalkan akses maksiatnya, meninggalkan dosa-dosanya, kebiasaan buruknya, lalu ia istighfar dan tobat kepada Allah, maka dikembalikan kebersihan hatinya. Tapi sebaliknya, wa in ada zida fiha hatta ta'luwa qalbahu. Apabila ia kembali menambah perbuatan dosanya, maka bertambah tatun saudanya, noda hitamnya, sehingga memenuhi seluruh permukaan hatinya. Ini kalau hati sudah kotor, mudah dendam, mudah marah, ya. Dan juga sulit berbagi, sulit empati kepada sesama. Nah, ini tadi unik ya, Al-Quran itu begitu tematik ya. Yang diawalkan adalah berinfak dulu, ini cirinya. Nih mau ditanya nih mahasiswa. Yang sulit itu berinfak atau nahan marah? Dua-duanya kayaknya. Dua-duanya ya. Nih 3 poin nih berat semua nih. Pertama infak di jalan Allah baik di kala lapang maupun di kala sempit. Ini berat apa gampang? Berat ya? Berat ya? Iya berat. Mau infak di jalan Allah ketika lapang atau ketika sulit? Nunggu sudah lapang?
Berat juga. Kalau harta sudah bertumpuk, kalau uang sudah banyak lebih berat. Akan lebih datang penyakit bakhil kepada diri kita. Maka yuk kita lihat ya. Ini karakteristik sahabat Ansor. Dalam Al-Quran surah Al-Hasr. Ayat ke-9 sampai ke ayat 10. Ayat 9 bagi para sahabat Ansor terdahulu. Ayat ke-10 mudah-mudahan buat kita. Tapi kalau dibahas sampai subuh lagi nih. Subuh besok lagi berarti ya. Jadi muter nih 24 jam. Jadi kita lihat nih. Walladina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim. Dan orang-orang yang telah tinggal di kota Madinah, di Yasrib. Dan orang yang telah beriman. Min qablihim, sebelum orang-orang Mekah datang. Nah, orang Ansor yang akan diceritakan ini. Apa karakteristik mereka? Yuhibbuna man hajaro ilaihim. Mereka mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatam mimma utu. Dan mereka tidak ada menaruh di dalam hati itu keinginan atas apa-apa yang diberikan kepada orang yang hijrah. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khososoh. Dan mereka mengutamakan kaum muhajirin di atas kepentingan mereka. Padahal mereka itu dalam keadaan khososoh. Susah juga. Nah, lihat rangkaian ayat ini. Ini menceritakan kaum Ansor, kaum penolong ini. Kita ini harus jadi kaum penolong ini. Amin, amin. Pengen ditolong, pengen jadi penolong. Dua-duanya. Wajah-wajah pengen ditolong. Oh, ditolong. Harus menjadi penolong, menjadi Ansor. Lihat, orang-orang Ansor itu sangat mencintai kaum muhajirin. Tadi sudah di awal disebutkan. Sampai-sampai kaum muhajirin itu aneh. Takut kehabisan pahala. Kenapa? Kaum Ansor itu seolah-olah memborong amal ibadah. Rajin mendermakan hartanya. Bahkan pernah ada sahabat Ansor ini di hadapan Rasulullah, ya Rasulullah telah datang kepada kami, saudara kami, seiman, seislam, kaum muhajirin. Kami punya kebun kurma ini ya Rasulullah. Kami siap berbagi. Punya 2 berbagi 1-1. Punya 10 berbagi 5-5. Kata Rasul, jangan seperti itu. Lihat bijaknya Rasul. Udah begini saja. Kaum muhajirin jadi petaninya, bantu-bantu, nanti bagi hasil, gajinya dari bagi hasil. Baik. Nah, kalau begitu baik ya Rasul, sami'na wa ata'na kala kaum Ansor. Begitulah gambaran refleksi tasawuf dalam hidup sahabat di bawah bimbingan Rasulullah SAW. Baik, masih ada yang bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairina Marzuki, izin bertanya Ustazah, Pak Kiai, bagaimana gambaran refleksi tasawuf dalam kehidupan para sahabat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah disinggung ya. Lanjutkan berarti ya. Mungkin Ustazah Nevi bisa cari sosok perempuan gitu. Nah, ini kan ditanya perempuan itu. Sahabat atau siapa yang Sahabiah. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya sosok sufi dari perempuan tidak lain adalah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan saat itu Rasulullah mengatakan Fatimah kesulitan, rumah tangganya sulit. Ya, dia bikin roti sendiri. Jadi memasak bikin roti dulu, kelelahan. Giling sendiri. Dia bilang sama suaminya Ali bin Abi Thalib, suamiku, itu Rasulullah pada waktu itu setelah perang dapat ghanimah. Apa itu ghanimah? Harta rampasan perang. Jadi pada zaman dulu tuh adik-adik semua, teman-teman sekalian, kalau harta rampasan perang itu berupa emas, kain, kendaraan, onta, gitu, kuda, bahkan wanita atau manusia pun bisa dijadikan milik kita, milik yang menang pada saat itu. Lalu Fatimah bilang kelelahan, capek ngurusin semua, Hasan, Husain ke rumah, minta satu pembantu budak buat kita, kan gitu. Kemudian Rasulullah mintalah, singkat cerita, mintalah Fatimah kepada ayahanda, minta dong satu saja pembantu atau budak buat ngebantuin, mudahin pekerjaan rumah. Lalu apa kata Rasulullah? Wahai anakku tercinta. Jadi yang paling Fatimah itu dapat julukan Ummu Abiha. Setelah meninggal ibunya Khadijah itu, Fatimah itu dijulukin
ibu dari bapaknya karena semua urusan diurusin sama Fatimah. Lalu kemudian kata Rasulullah, mau nggak nak? Ada satu amalan yang mana ini lebih baik daripada yang kamu minta gitu. Lebih baik daripada budak yang kamu minta. Apa amalan itu? Seorang ayah, anak yang paling dia cintanya, pastilah seorang yang ini memberikan yang paling baik buat anaknya. Lalu kata Rasulullah mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, ini disebut dengan tasbihuz Zahra. Zikirnya Fatimah Az-Zahra. Apa zikirnya? Baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34, ditutup dengan wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka itu lebih baik daripada apa yang kamu pintakan. Itu lebih baik khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia beserta isinya. Harus diamalkan. Gitu. Jadi kalau berat hidup, zikir yang banyak namanya tasbihuz Zahra. Seperti itu kurang lebih. Ada yang mau ditambahkan? Ya. Atau kita Kori mau nanya? Siapa Ustadz Deden atau Samula? Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pak Kiai izin bertanya. Tadi Pak Kiai menyampaikan satu ayat, fadhkuruni azkurkum. Dengan kita mengingat Allah, pasti Allah akan langsung ingat kita. Itu adalah cara yang paling cepat untuk kita bertakarub kepada Allah. Nah, apakah dengan kita seperti itu bertasawuf, apakah kita mesti masuk kepada salah satu lembaga thariqah? Oh iya. Karena kalau misalkan kita zikir sendiri seperti yang tadi subhanallah, alhamdulillah, kalau tidak ada mursyidnya nih, bahayanya gurunya syaitan ini. Bagaimana pakai? Singkat saja apa? Kalau tentang perlunya lembaga ini, thariqah. Silakan. Baik, ya pentingnya kita seorang mu'alim, seorang mursyid, seorang murabi dalam meningkatkan kualitas ilmu tasawuf pada diri kita dengan adanya riyadhah zikir. Ya, tadi sebagaimana Rasul menyampaikan bimbingan zikir ba'dal maktubah, dan ini disaksikan oleh Abdullah bin Abbas, ya. Beliau menyampaikan inna rob as-saud bi dzikri hina yang soripun nasi minal maktubati kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya meninggikan suara, ya, mengencangkan suara zikir setelah sholat maktubah, sholat fardu, itu terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Ibnu Abbas mengetahui Rasulullah dan para sahabat selesai melaksanakan sholat dengan suara takbir yang terdengar keluar dari masjid. Nah, ini bagian daripada thariqah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi mursyid bagi para sahabat, membimbing qalbunya. Karena tugas para nabi itu wa yuzakkihim, ya, membersihkan jiwa mereka, jiwa orang-orang yang beriman. Nah, hadirnya Rasulullah di tengah-tengah para sahabat membersihkan jiwa. Ini pun harus terefleksikan pada kehidupan kita kalau ingin belajar tasawuf yang efektif. Nah, yang efektif sehingga dirasakan zikir itu merubah kesadaran kita. Tentu harus ada pembimbingnya. Laulal murabbi ma'arabtu rabbi, kata para ulama. Seandainya tidak ada pembimbing, maka aku tidak akan mengenal Tuhanku. Ini adik-adik mahasiswa di sini butuh nggak dengan dosen? Butuh. Sangat butuh. Ini urusan ilmu-ilmu akademik saja butuh seorang dosen. Apalagi untuk membenahi hati, harus ada dosennya, harus ada mursyidnya. Nanti akan mengevaluasi, mengsupervisi, memberikan motivasi. Karena kalau diri sendiri nanti jadinya subjektif. Udah zikirnya, udah taubatnya. Tidak ada yang mengevaluasi. Nah, fungsi mursyid nanti akan memberikan bimbingan yang totalitas paripurna, bimbingan lahir dan batin. Alhamdulillah kita sudah masuk dalam segmen terakhir, kesimpulan, kemudian muhasabah dan doa bersama. Ustazah Nevi bisa memberikan closing statement terkait tema kita kali ini, silakan. Intinya tasawuf itu ada dua. Takhalli wa tahalli. Apa itu takhalli? Mengosongkan hati daripada sifat-sifat madzmumah, sifat tercela, ila sifat-sifat mahmudah, kepada sifat terpuji. Itu dikosongkan dulu hati kita, tazkiyah dulu. Dengan cara apa? Mujahadah, ijtihad, dan jihad. Setelah dikosongkan dari sifat-sifat yang jelek, maka diisi tahalli. Isinya dengan apa? Isinya dengan hasanat, kebaikan-kebaikan
Yang tadi kita sampaikan. Jadi inti dari tasawuf itu adalah membersihkan hati, tazkiyatun nafas, mengkosongkannya dan mengisinya kembali. Setelah kita pelajari seluk-beluk tasawuf dengan baik, maka insya Allah kita akan mengisi hati kita dengan muraqabatullah, dengan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan mendekat kepada Allah selangkah demi selangkah insya Allah bisa menghantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah. Silakan Kiai. Baik, alhamdulillah ya. Lewat surah Al Imran tadi kita dihantarkan betapa pentingnya kita menjadi pribadi yang muhsin, orang yang senantiasa berbuat baik, kontinu, istiqomah sampai akhir hayat, buah dari musyahadah dan muraqabah. Itulah yang dipelajari dalam ilmu tasawuf. Ilmu yang akan menghantarkan kita semakin sadar diri bahwa betapa kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan. Sehingga seluruh karunia yang Allah berikan kepada kita ada amanah dan tanggung jawab yang kita rasakan. Kenapa? Karena Allah dirasakan mengawasinya. Tadi mampu berempati, berbagi, baik dikala suka maupun dikala duka. Seperti para sahabat Ansor, mau berbagi. Mereka mampu membebaskan dirinya dari kebahilan. Tadi di ujung ayat surah Al-Hasyr itu, wa mayyuqa suha nafsihi faulaika humul muflihun. Maka barang siapa yang dijaga dari kekikiran dirinya, itulah orang yang beruntung. Jadi orang yang dijaga dari kekikiran dirinya, itulah orang yang akan beruntung, baik aspek duniawi terlebih aspek ukhrawi. Orang yang kikir pada dirinya itu rugi. Saking kikir pada dirinya jarang zikir, jarang sholat. Jangankan mendoakan orang lain, mendoakan dirinya aja enggak. Itulah orang yang kikir pada dirinya. Itu orang yang paling rugi. Maka dengan ilmu tasawuf, ya, mudah-mudahan menjadi ilmu nafi bagi kita semua. Kita semakin menghantarkan kolbu kita, semakin amanah ya akan nikmat-nikmat Allah yang diamanahkan kepada kita. Dan juga tadi dalam konteks hablum minanas ya, kita mampu meredam hawa nafsu kita. Karena Rasul pernah menyampaikan, laisas sadidu bisuro'ah. Bukan orang yang kuat yang ahli gulat. Di sini ada yang ahli gulat. Bukan orang kuat yang ahli silat. Di sini ada yang ahli silat. Oh, kelihatan tangannya kapalan semua. Oh, nyangkul itu. Ya. Bukan ahli mukul, ahli nyangkul. Kapalannya di dalam, bukan di sini. Ya. Nah. Maka disebutkan, wa innamas sadid man yamluku nafsahu indal godob. Orang yang kuat itu kata Rasul, orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Nah, ketika marah itu orang akan hilang kendali. Ya. Kalau sudah marah itu dikuasai oleh hawa nafsu. Karena setan itu selalu berkolaborasi dengan hawa nafsu. Kalau setan sudah masuk ke dalam diri kita, nah maka ini ada tips ya. Ketika marah Rasul menyampaikan, idza ghadiba ahadukum wa huwa qaimun falyajlis. Nah, nih, ada yang pernah marah di sini? Mahasiswa? Sering. Mahasiswi ada yang pernah marah? Sering. Apabila sedang marah salah seorang di antara kalian, dia sedang posisi berdiri, wah ini posisi yang paling berbahaya kalau sedang marah. Kalau marah sambil berdiri, waduh, di rumah tangga ada piring terbang. Ada handphone terbang. Ada remote terbang. Itu di rumah tangga ada yang konsultasi ke Ustaz, di rumah itu seminggu sekali ganti remote. Ternyata apa? Bapak sama anak rebutan remote. Aduh. Bapaknya pengen nonton bola, anaknya pengen nonton Doraemon. Marah, yang dibanting apa? Remote-nya gitu. Baik. Nah, ini menunjukkan orang yang tidak bisa menguasai dirinya. Justru dirinya dikuasai oleh hawa nafsunya. Ia marah. Maka ketika berdiri, falyajlis, duduklah. Supaya apa? Supaya pergi marahnya. Ya. Kalau dengan duduk menjadi tenang. Baik. Ya. Dengan duduk itu menjadi tenang. Kalau juga belum, wa illa falyadtaji. Kalau juga duduk masih marah juga, berbaringlah.
Oh, kalau berbaring masih marah, berarti hatinya kosong dari zikrullah. Dimaksud harus duduk, harus berbaring itu iringi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Kiai Ahmad Fakih, terima kasih atas ilmunya. Ustazah Nevi Hilya LCMA, terima kasih kehadirannya. Sering-sering kita diskusi bersama di sini. Ustadz Deden, Ustadz Mula, dan tentunya juga mahasiswa dan mahasiswi dari IAIN La Roiba Bogor yang dikoordinator oleh Dr. Ernawati MPD. Terima kasih. Ini masih banyak bertanya tadi Kiai. Wah, kalau pengen mau bertanya lagi, besok datang ke sini lagi. Ya tentu juga para pemirsa yang di rumah, terima kasih. Jangan lupa tonton terus Serambi Islami yang setiap hari Kamisnya kita mengkaji tentang ilmu tasawuf. Saya Dayu Kraminas, mohon pamit. Wallahu yuwaffiquna fima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, mari sama-sama kita refleksikan ilmu tasawuf di saat ini. Jangan menunggu besok, saat ini kita refleksikan, kita muhasabah. Tundukkan kepala kita sejenak, lupakan urusan yang lain. Saat ini urusan kita dengan Allah semata. Kita sadar diri betapa kita banyak kesalahan, banyak dosa dan kemaksiatan. Rasulullah SAW mengingatkan kita akan akhirat nanti. Innama yahibbul hisabu yaumal qiyamati ala man hasaba nafsahu fid dunya. Sesungguhnya orang yang akan ringan hisabannya, ringan pertanggungan jawabnya kelak di akhirat, di hari kiamat, di hari pertanggungan jawab adalah bagi orang yang selalu muhasabah, selalu mengevaluasi, mengintrospeksi dirinya ketika di dunia. Bangun sepertiga malam, kita muhasabah, kita istighfar, kita munajat, kita tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah waktu-waktu mustajabah, diiringi dengan hati yang merasa butuh kepada Allah. Syekh bin Athaillah menyampaikan khairu awqatika, sebaik-baik waktumu adalah waktun tashhadu fihi wujudu faqatika. Di waktu itu engkau menemukan dirimu merasa butuh kepada Allah. Wa turadu fihi ila wujudi dillatika. Kemudian semakin dalam menemukan diri kita betapa hinanya diri kita di hadapan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari tatap setiap diri kita semenjak lahir sampai detik ini. Puluhan tahun Allah berikan waktu, kesempatan terbaik. Berapa puluh tahunkah kita gunakan untuk taat? Atau berpuluh-puluh tahun kita gunakan untuk maksiat? Sedangkan usia kita terbatas adanya. A'maru ummati ma baina sitina ila sab'in wa aqalluhum ma yajuju dalik. Rasul mengingatkan kita, rata-rata umur umatku di antara 60 dan 70 tahun. Teramat sedikit di antara mereka yang melampaui kedua umur itu. Lihat dan ingat berapa puluh tahun umur kita saat ini. Ternyata semakin mendekat di angka 60 dan 70. Sudahkah kita taubatan nasuha? Maka di saat ini yuk sama-sama kita lapalkan kalimat istighfar berjamaah dari hati yang paling dalam. Diiringi dengan kehinaan dan kerendahan diri kita di hadapan Allah. Kita mengakui betapa hinanya diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Walaupun sedikit, walaupun sebentar istighfar kita, mudah-mudahan betapa luasnya karunia Allah dan ampunan Allah, mudah-mudahan kita diterima tobat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alal yawm afiyah wa ja'a bisyamsi min matlaiha. Allahumma rzuqna khairu hadal yaum wadfa anna sarrah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri samsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. As'alukal ijabah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Serambi Islami. Salah satu muslim